Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrunur Ramadhani, mahasiswi Departemen Manajemen Angkatan 8 dengan NIM 10120101008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan Bapak Halim mengenai penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Yang kedua yaitu apakah sudah ada progres atau apakah ada yang perlu diperbaiki dari penegakan hukum di Indonesia itu sendiri, serta bagaimana sih peran serta masyarakat di dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, saya akan menjawab persoalan pertama yaitu bagaimana sih pendapat saya mengenai penegakan hukum dan HAM di Indonesia pada saat ini. Seperti yang saya ketahui atau seperti yang sudah saya lihat dari beberapa masalah atau beberapa keadaan yang terjadi di Indonesia, di mana penegakan hukum di Indonesia ini sendiri sangat memprihatinkan ya, atau bisa dikatakan sangat jauh dari harapan serta cita-cita baik dari masyarakat maupun dari penegak hukum itu sendiri. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu atau ya mungkin waktu-waktu yang lalu itu kita menjumpai banyak kasus ya, salah satunya kasus pelecehan seksual ataupun kasus pembunuhan, entah itu kasus korupsi ataupun kasus-kasus yang berhubungan gitu ya dengan pandemi COVID-19 ini sendiri, di mana ada yang namanya artis itu beliau kabur begitu ya dari ruang isolasi. Nah, jadi di sini masih banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak bisa dikatakan sebagai tindakan yang benar atau tindakan yang menyimpang dari baik dari nilai-nilai Pancasila, dari norma kehidupan ataupun dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, juga penegakannya, di mana penegakan hukum di Indonesia ini sendiri juga masih banyak yang tidak diadili atau masih banyak yang dikatakan tidak setimpal begitu ya hukuman yang telah diberikan kepada pelaku, di mana masih banyak juga pelaku yang beliau bisa bebas, mereka ini bisa bebas dari jeratan hukum. Nah, juga dari penegakan HAM, di mana masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti pembunuhan sampai menghilangkan hak asasi manusia itu sendiri, sampai tindakan berat di mana ada juga pembunuhan berantai begitu ya. Nah, juga ada istilah di mana di kalangan masyarakat sendiri juga ini sudah marak terjadi, di mana ada yang namanya hukum itu tumpul di atas namun lancip di bawah. Nah, ini kan keadaan yang sangat-sangat tidak adil atau keadaan yang sangat-sangat buruk di dalam penegakan hukum. Nah, menurut saya sendiri ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa sih penegakan hukum di Indonesia ini tidak sesuai begitu ya. Yang pertama yaitu kurangnya edukasi masyarakat mengenai hukum, atau masyarakat ini masih belum mengenal secara keseluruhan ya mengenai hukum. Jadi sebagai masyarakat kita harus mengenal hukum begitu ya, baik secara basic atau itu pun sudah baik gitu, mengenal secara basicnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu di dalam penegakan hukum ini sendiri masih banyak terjadi money politik atau politik uang begitu ya, di mana orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih atau orang-orang yang memiliki kekayaan lebih, beliau lebih memilih membayar kuasa hukum begitu ya, membayar kuasa hukum agar mereka ini tidak terjerat keadilan atau terjerat hukuman begitu ya, sehingga itu juga menjadikan penegakan hukum di Indonesia ini tidak terjadi secara mulus begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu masih adanya masyarakat yang buta, bisa dikatakan begitu ya, yang masih banyak melakukan tindakan kejahatan atau tindakan yang tidak sesuai begitu. Nah, yang keempat yaitu adanya si penegak hukum ini sendiri, bisa dikatakan aparat-aparat penegakan hukum ini sendiri tidak sesuai atau belum melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik begitu ya, dimana aparat-aparat ini sendiri juga
mereka bertugas hanya sebagai tugas begitu ya, atau bisa dikatakan sebagai mencari nafkah dan tidak dikatakan sebagai mengabdi secara benar-benar begitu ya. Nah, kemudian yang persoalan kedua yaitu persoalan adakah progres atau adakah yang perlu diperbaiki mengenai penegakan hukum ini. Untuk progres sendiri, beberapa waktu yang lalu juga Bapak Presiden kita sudah mengesahkan atau sudah menerapkan beberapa undang-undang yang telah direvisi ataupun undang-undang baru yang dimunculkan begitu ya. Nah, itu menurut saya sudah ada progres di situ, meskipun sedikit saja progresnya, tetapi dari sedikit progres itu tadi juga kita mengharapkan lebih banyak progres untuk kedepannya begitu. Nah, untuk yang diperbaiki lagi yaitu dari aparat penegakan hukum itu sendiri, dimana sebagai aparat saya mengharapkan, atau masyarakat juga pasti mengharapkan ya, aparat ini melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menegakkan hukum secara seadil-adilnya agar masyarakat ini tercipta masyarakat yang damai dan tentram dan jauh dari kata bahaya atau ancaman-ancaman yang terjadi. Kemudian di soalan terakhir yaitu di soalan peran masyarakat dalam penegakan hukum. Nah, menurut saya yang pertama, peran dari masyarakat itu sendiri yaitu sebagai kontrol ya, mungkin bisa dibilang begitu, dimana masyarakat sendiri ini kan dalam negara demokrasi kita, masyarakat juga kan diberi kesempatan berpendapat di muka umum mengenai apa-apa yang tidak sesuai dengan dasar-dasar negara begitu ya. Nah, sebagai masyarakat kita juga harus pintar dalam bertindak atau bertingkah begitu ya. Bisa dikatakan masyarakat juga bisa berpendapat mengenai undang-undang yang tidak sesuai atau tidak bisa dikatakan tidak berjalan dengan semestinya begitu. Kemudian juga sebagai masyarakat juga kita yang sebagai masyarakat Indonesia yang menganut nilai-nilai dasar Pancasila atau nilai-nilai norma leluhur kita juga harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar tercipta masyarakat yang sejahtera atau tercipta keadaan sekitar yang damai dan tentram begitu ya, dan jauh dari ancaman serta bahaya yang mengancam kita. Nah, kemudian peran serta masyarakat sendiri juga mungkin sebagai masyarakat kita juga harus mengedukasi diri sendiri serta mengedukasi orang-orang di sekitar kita mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia, agar masyarakat yang ada di Indonesia yang belum tahu tentang hukum itu sendiri mengetahui atau sedikit demi sedikit belajar mengenai hukum agar kita bisa hidup dengan damai dan tentram begitu ya. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya menyimak video saya hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.